Pernah nggak kamu duduk sendiri di malam hari ngelihat langit penuh bintang lalu kepikiran, kenapa ya manusia bisa tahu semua ini? Dan kenapa Al-Quran bisa tetap relevan sampai hari ini? Gue masih ingat pertama kali bener-bener ngeh tentang mukjizat Al-Quran tuh waktu SMA. Guru agama gue bilang mukjizat Rasulullah itu bukan sihir, bukan senjata, tapi sebuah kitab. Gue mikir seriusan cuma buku, tapi ternyata bukan buku biasa. Oke, mari kita mulai dari dasar. Mukjizat dalam Islam adalah sesuatu yang luar biasa, yang nggak bisa ditandingi manusia, dan diberikan Allah kepada para nabi sebagai bukti kenabian mereka. Contoh, Nabi Musa bisa membelah laut, Nabi Isa nyembuhin orang buta sejak lahir, dan Nabi Muhammad dikasih Al-Quran. Tapi kenapa Al-Quran disebut mukjizat terbesar? Jawabannya simple, karena Al-Quran itu hidup. Dia nggak mati bersama waktu, nggak hilang kayak tongkat Musa. Setiap hurufnya masih ada dan bisa kita baca sekarang. Bayangin deh, Al-Quran turun 1400 tahun lalu, tapi sampai sekarang ayatnya masih nyambung sama hidup kita. Dan yang lebih gila lagi, nggak ada satu manusia pun yang bisa niru gaya bahasanya. Padahal udah banyak yang nyoba. Coba lu lihat gaya bahasa Al-Quran, beda banget sama karya sastra Arab waktu itu. Strukturnya unik, indah, tapi juga tegas. Dan isinya nggak cuma perintah ibadah, tapi juga ilmu alam, sejarah, moral, sampai hukum. Nggak heran kalau banyak ilmuwan bahkan orientalis yang kagum, walau mereka nggak semuanya muslim. Tapi jangan salah kaprah ya, mukjizat itu beda sama karomah. Kalau mukjizat dikasih ke nabi, karomah itu karunia buat wali Allah, orang-orang soleh. Contoh karomah tuh misalnya, ada orang alim yang doanya langsung dikabul, atau bisa ngelakuin hal luar biasa karena dekatnya sama Allah. Tapi bedanya jelas, mukjizat itu buat nunjukin kenabian. Kalau karomah, bukan bukti kerasulan tapi bentuk cinta Allah ke hambanya. Dan kabar baiknya, mukjizat itu masih hidup hari ini. Karena Al-Quran masih bisa kita sentuh, kita baca, kita hayati. Gua nggak perlu jadi nabi buat bisa dekat sama mukjizat. Cukup buka mushaf atau aplikasi di HP lo dan baca. Itu udah jadi bagian dari keajaiban. Gua tahu nggak semua dari kita lahir di keluarga yang rutin ngaji. Tapi bukan berarti kita telat. Mukjizat ini nggak pilih-pilih. Siapapun bisa merasakannya, asal mau mendekat. Di video berikutnya, kita bakal bahas lebih dalam tentang keajaiban ilmiah, sejarah, dan sosial dalam Al-Quran. Jangan lupa like, komen, dan share. Siapa tahu hari ini jadi awal hari lo makin dekat sama Al-Quran.